Seperti apakah tugas secara umum dari bendahara OSIS? Kita akan bahas secara mendetail lewat video ini, sekaligus untuk menjawab salah satu pertanyaan dari subscriber di tab komunitas. Tetapi sebelumnya itu perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman yang telah mendukung channel ini. Dan bagi sobat dan teman-teman yang baru melihat dan baru berkunjung ke channel ini, bahwa lewat channel ini ada sekitaran 300-an video yang telah membahas seputaran organisasi, seperti dasar-dasar berorganisasi, materi dan teknik berorganisasi, peran dan fungsi kepengurusan organisasi, kepanitiaan, dan juga akan berbagi pengalaman organisasi, sehingga bagi sobat dan teman-teman yang berkerinduan untuk belajar dan berbagi pengalaman seputaran organisasi, silakan bergabung dengan saya melalui channel tutorial organisasi. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang tugas secara umum dari bendahara OSIS, perlu diketahui bahwa tugas dari pengurus OSIS dan juga bendahara OSIS tentunya telah diatur sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pada organisasi OSIS. Oleh karena itu, dengan berdasarkan pada salah satu contoh dari struktur organisasi OSIS tersebut, maka kedudukan bendahara dapat terlihat bahwa bendahara mempunyai garis komando terhadap ketua organisasi atau ketua OSIS, sehingga berdasarkan struktur organisasi tersebut dapat kita melihat beberapa contoh dari tugas bendahara OSIS secara umum, yaitu yang pertama adalah mencatat dan juga membukukan seluruh penerimaan pendanaan organisasi OSIS. Sebagai salah satu contoh adalah mencatat tanggal, nama, dan juga nominal dari penyetoran iuran anggota dan juga iuran kepengurusan, di mana iuran anggota dan juga iuran kepengurusan pada masing-masing organisasi OSIS tentunya telah disepakati bersama melalui rapat kerja organisasi OSIS. Kemudian yang kedua adalah mengeluarkan dan juga memberikan pendanaan pelaksanaan kegiatan, seperti memberikan pendanaan ataukah mengeluarkan pendanaan sebagai dana awal kepada panitia pelaksana sesuai dengan program kerja yang dilaksanakan oleh organisasi OSIS pada masing-masing sekolah. Dan yang ketiga adalah membuat laporan pengelolaan dan penggunaan dana OSIS yang dapat disampaikan dalam bentuk bulanan atau dapat disampaikan dalam bentuk triwulan, serta dapat disampaikan dalam bentuk semesteran, dan juga dapat dilakukan atau dilaporkan selama satu periode kepengurusan organisasi OSIS. Hal ini disesuaikan dengan mekanisme pelaporan keuangan yang disepakati bersama melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi OSIS pada masing-masing sekolah. Yang keempat adalah menyampaikan laporan kepada ketua OSIS tentang pengeluaran pendanaan OSIS, seperti menyampaikan laporan kepada ketua OSIS tentang jumlah atau nominal yang telah disampaikan atau telah diberikan oleh bendahara kepada panitia pelaksana sebagai dana awal kepanitiaan. Dan yang kelima adalah melaksanakan tugas-tugas lain, terutama yang berkaitan dengan tugas bendahara OSIS, seperti dapat mewakili organisasi OSIS ketika ada pelatihan-pelatihan tentang kebendaharaan atau perbendaharaan dalam lingkungan organisasi OSIS. Dan yang ketujuh adalah menyimpan dan juga membukukan pendanaan yang merupakan kas organisasi OSIS. Yang terakhir, yang kedelapan adalah menyampaikan dan juga melaporkan tentang keadaan atau kondisi pendanaan organisasi OSIS kepada ketua OSIS. Hal ini dimaksudkan agar ketua OSIS bersama dengan pengurus-pengurus OSIS yang lainnya dapat mengambil jalan solusi ketika keadaan pendanaan organisasi OSIS tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lainnya sebagaimana yang telah disepakati bersama melalui rapat kerja organisasi OSIS, sehingga dapat kita melihat bahwa secara umum tugas dari bendahara OSIS adalah sebagai pengelola dan juga pengadministrasi pengelolaan keuangan organisasi OSIS selama satu periode kepengurusan organisasi OSIS, di mana tugas bendahara OSIS tersebut tentunya diatur lebih rinci melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi OSIS pada masing-masing sekolah.
Oke guys, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk mengklik dan menonton salah satu video yang akan ditampilkan di akhir video ini. Salam kompak penuh persahabatan dan terima kasih sudah menonton.